Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Wawa Sri Sunenti, untuk mempresentasikan bisnis plan saya untuk produk makanan, yakni Fortune Cookie. Untuk agenda kita, yang pertama adalah perkenalan dulu dengan saya tentunya. Yang kedua adalah latar belakang mengapa saya menciptakan Fortune Cookie ini. Yang ketiga ada tujuan dan visi misi saya untuk kenapa sih saya menciptakan Fortune Cookie ini, untuk apa sebenarnya. Dan yang keempat ini konsep and planning yang menjadi highlight kita dari presentasi kali ini. Yang pertama ada perkenalan. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Wawa Sri Sunenti. Saya kelahiran 2002. Saya baru lulus SMA itu tahun 2020, dan untuk tahun ini nih terhitung video ini rilis, saya sedang menempuh kuliah di Politeknik. Untuk selanjutnya, yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama, Fortune Cookie atau kue keberuntungan adalah kue yang disajikan dengan cara yang unik. Mengapa saya bilang unik? Karena kue ini disajikan dengan cara yang unik, yakni dengan mencantumkan secara kalimat. Kalimat itu bisa berasal dari hati kita ya, jadi benar-benar dibuat dengan hati banget kue ini, dan itu menurut saya menarik. Kemudian ini biasanya kue untuk di hari yang spesial gitu, untuk orang yang spesial, dan ini menambah nilai value dari Fortune Cookie ini sendiri tentunya ya. Walaupun dia cuma kue kering, tapi kata-kata di dalamnya itu benar-benar mahal ya istilahnya. Yang kedua, tahun 2013 lalu telah viral lagu sebuah idola di Jepang yang berjudul Koizuru Fortune Cookie oleh AKB48 ya, yang saat ini telah ditonton oleh 208 juta orang. Karena AKB48 itu 48 group ya, nggak cuma di Jepang, di Thailand pun ada, yakni Bangkok 48, di Filipina juga ada Manila, dan di Jakarta sendiri tuh ada, yakni Jakarta 48. Dan itu semuanya viral juga, penontonnya juga udah lumayan banyak. Nah, dari sinilah ini yang memperkuat untuk statement yang ketiga, yakni pasar Fortune Cookie itu ada. Nah, kenapa saya bilang ada? Karena ini udah pernah viral, jadi saya pikir ini bakal menarik banyak orang gitu ya. Pasarnya pasti yang pertama untuk kaum milenial dulu ya, tapi pasti semua orang ada ya, yang dari semua kalangan pasti tertarik. Nah, yang ketiga, potensi untuk viral pun cukup besar dan jumlah pesaing sedikit. Mengapa saya simpulkan sedikit? Karena saya sendiri pun baru tahu Fortune Cookie dari lagu tersebut. Nah, di daerah saya sendiri, saya bahkan jarang menemukan yang jual Fortune Cookie. Nah, ini menurut saya kesempatan untuk saya ya, karena pesaingnya tuh sedikit sekali. Mungkin karena Fortune Cookie ini dibuatnya sulit, dan sekalinya ada tuh pun mahal, jadi mungkin itu yang membuat sedikit ya pesaingnya. Walaupun itu lumayan itu ya, tapi menurut saya ini kesempatan ya, walaupun sulit, ini kesempatan. Yang keempat dan terakhir, ini ada pasar dari ramalan. Itu masih banyak, sampai detik ini semua orang masih suka dengan ramalan. Kenapa dengan ramalan? Karena yang di highlight dari Fortune Cookie itu adalah kalimat di dalamnya yang berisi ramalan. Nah, semua orang nih, hampir semua orang ya, nggak semua orang ya, jadi saya mau variasiin juga nih ramalan ini, karena kan nggak semua orang suka ramalan. Maybe bakal saya variasiin sebagai kode-kode gebetan, kode pacar, kode, atau jangan kode deh, kata-kata untuk perasaan kita untuk orang tua atau guru. Karena kan yang namanya ramalan orang nggak semuanya suka. Jadi maybe bakal saya variasi dengan itu supaya produk saya terlihat menarik. Tentunya ini adalah kesempatan, bukan? Nah, dari sinilah saya menyimpulkan dan menegaskan bahwa maybe Fortune Cookie ini lumayan menjanjikan. Dengan ini saya udah yakin nih, mantap, Fortune Cookie ini lumayan bagus untuk dirilis. Dengan tagline, keberuntunganmu berada di setiap gigitannya. Nah, untuk visi dan misinya sendiri, yang pertama ada visinya nih. Selain menuju kesuksesan tentunya, visinya itu ialah mengembangkan potensi diri dalam berusaha secara mandiri, inovatif, kreatif, dan berkualitas tinggi dalam usaha makanan. Nah, untuk mencapai visi, tentu saja kita butuh misi. Nah, yang pertama nih, misi pertama, yakni menginovasikan berbagai macam rasa dan bentuk. Mengapa kita perlu inovasi? Karena yang namanya makanan orang bisa aja bosen.
Karena kan seiring berjalannya waktu bakal ada banyak tren baru dan itu dinamis ya. Jadi orang pasti bakal gampang pergi ya, pelanggan-pelanggan. Jadi sebisa mungkin kita harus inovasi biar tetap bertahan. Yang kedua adalah memperluas target pasar. Ya, mirip-mirip seperti statement sebelumnya ya, karena kan bisnis itu bersifat dinamis, jadi kita sebisa mungkin harus bergerak. Karena kalau kita target pasar cuma di satu titik aja, kita nggak menutup kemungkinan kita bisa juga redup nih bisnis kita. Untuk mencegah itu ya, kita harus memperluas target pasar kita agar kita tetap terus bisa bertahan. Yang ketiga, menciptakan produk murah tetapi berkesan. Kenapa saya mau rilis secara murah? Karena ya namanya orang kan nggak semuanya bisa, nggak semua orang mau gitu mengeluarkan uang yang mahal untuk produk yang istilahnya biasa aja. Jadi saya mau menciptakan nih fortune cookie yang murah tapi berkesan. Jadi konsumen yang membeli itu tidak menyesal ya saat membeli produk kita. Nah, yang keempat dan terakhir yakni menciptakan produk baru berkolaborasi dengan pengusaha lain. Mengapa saya mau berkolaborasi dengan pengusaha lain? Karena yang menurut saya ini lumayan peluang nih untuk kesuksesan kita juga, karena bisa saja pengusaha lain itu juga punya pasar sendiri yang maybe bisa jadi pasar kita juga. Nah, dengan menciptakan produk baru ini kembali lagi ke misi yang sebelumnya nih, inovasi ya kan. Kali saja dengan kita menciptakan produk baru ini kita membuka relasi baru dan tren baru pasar ya. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaatnya ya. Yang pertama ya, ini tentu saja mendapatkan keuntungan tentunya ya. Yang kedua, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Karena seperti yang kita tahu ya, fortune cookie ini bikinnya lumayan susah. Lumayan butuh tenaga kerja yang banyak ya karena sulit banget bikinnya. Untuk bahan baku produksi menurut saya lumayan sedikit, tapi untuk tenaga kerjanya lumayan banyak untuk diperlukannya. Jadi ini lumayan membuka lapangan pekerjaan. Jadi untuk yang ketiga, ya sebagai sarana menyampaikan perasaan atau doa ke orang lain. Ya itu yang di-highlight dari fortune cookie ini, yakni kalimat yang ada di dalamnya yang menjadi value dari kue ini. Untuk konsep bisnis yang akan saya rilis adalah untuk variasi. Sebisa mungkin ya saya mengikuti tren ya. Orang tuh lagi sebenarnya suka rasa apa sih akhir-akhir ini? Ya maybe coklat, es krim, taro, strawberry, matcha, and etc. Jadi kita ngeliatin tren juga nih di pasar. Nah, untuk konsepnya yang akan kita kembangkan untuk pemasarannya, saya berencana untuk memasarkan lewat kafe. Jadi orang-orang milenial itu bakal bisa mengerjakan tugas sambil makan nih kue fortune cookie kita untuk penyemangat maybe ya, atau mungkin untuk bareng-bareng pacar bareng gebetan kita bisa nih bawa ke kafe ya. Kemudian ada immersion food. Nah, kayak GoFood nih, tren banget sekarang kan GoFood, Shopee Food, and GrabFood, and etc. Jadi orang-orang yang di rumah tuh bisa juga mesen dari mereka ya, immersion food ini. Kemudian dari e-commerce. Nah, e-commerce ini kan juga lagi tren nih ya, jadi orang-orang pada ke e-commerce, jadi kita peluang juga nih lewat sini, bisa lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, etc. Nah, yang kemudian kita merilis juga nih pemasaran melalui biskuit kemasan harga warung. Maksud saya bukan harga warungnya ya, maksudnya seharga kue-kue yang ada di warung gitu ya. Nah, saya berencana menjual biskuit kemasan ini dengan harga 5.000 dengan jumlah 3 keping fortune cookie. Lumayan kan? Menjanjikan bukan? Dan lumayan lah. Untuk selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama ada target konsumennya yang tentu saja semua kalangan. Maybe untuk awal-awalnya ya, mungkin untuk kaum milenial terlebih dahulu. Nah, untuk wilayah pemasaran sendiri, untuk saat ini wilayah pemasaran kafe akan dilakukan di Jabodetabek terlebih dahulu ya. Untuk itu nanti kita evaluasi dulu nih, bagus nggak untuk Jabodetabek. Kalau hasilnya bagus, maybe bakal kita pemasaran lagi nih di kota-kota lain. Nah, selanjutnya ada situasi persaingan. Situasi persaingan ini juga mempengaruhi persaingan kita, karena dari persaingan ini kita bisa memasarkan lagi nih produk yang baru dengan melihat produk pesaing. Kemudian kita ATM aja nih produknya, yakni amati, tiru, dan modifikasi. Nah, tujuannya agar konsumen dari pesaing itu sendiri terpancing dengan produk kita. Nah, dari sini kita bisa saja memasarkan
produk kita ke pasar yang luas. Yang terakhir ada media sosial. Jadi selain melalui merchant yang tadi kita jelasin ya, kita juga rilis juga nih di media sosial, karena kan media sosial itu ya dinamis juga, jadi kita mau bisnis kita tuh bergerak dinamis seiring media sosial ya mengalir gitu. Oke, untuk selanjutnya ada analisis SWOT, yakni strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi untuk strength-nya sendiri nih dari bisnis saya, yakni modal relatif kecil. Modal ini ya dari biaya produksi untuk bahan baku yang nih ya kan bahan baku relatif murah juga, bisa ditemui juga di mana aja, nggak sulit lah ya bahannya. Kemudian memiliki varian rasa dan bentuk yang beragam. Jadi untuk produk ini tuh lumayan bisa ya untuk diinovasi-inovasiin sesuai konsumen. Nah, kemudian cocok juga untuk hari dan orang yang spesial. Karena balik lagi ke penjelasan sebelumnya, yakni value dari fortune cookie ini adalah untuk perasaan ya, menyentuh perasaan. Jadi ini lebih cocok untuk orang dan untuk hari dan orang yang spesial. Yang terakhir adalah mudah untuk diinovasikan. Nah, untuk weakness-nya nih, distribusi produk sulit karena mudah rusak dan hancur. Lalu proses produksi dalam jumlah besar membutuhkan banyak SDM. Bener nih, karena fortune cookie adalah kue kering yang mudah hancur. Jadi kalau kita jual di e-commerce atau merchant itu lumayan mengkhawatirkan, jadi mengkhawatirkan rusak ya, dan itu maybe bakal ngerusak reputasi kita depan konsumen. Nah, proses produksinya juga lumayan sulit ya, jadi maybe bakal butuh banyak SDM yang maybe aja bakal meningkatkan modal nih. Bahaya juga nih weakness-nya ya. Kemudian ada opportunity, jumlah peminat dan target pasar luas. Ya benar sekali, karena sudah saya jelaskan bahwa saingannya tuh sedikit ya. Kemudian untuk saat ini kan banyak sekali channel penjualan online yang mungkin membantu kita menjangkau lebih banyak konsumen, seperti merchant dan e-commerce. Kemudian ada trade nih. Trade-nya itu sendiri adalah penjualan produk yang tinggi seiring dengan tren atau hype sesaat. Jadi trade-nya itu adalah bisa saja produk saya ini cuma tren sesaat, jadi untuk kedepannya malah redup dari fortune cookie ini. Dan ini adalah ancaman yang tentu saja berbahaya sekali, bukan kalau kita tidak berinovasi. Nah, untuk selanjutnya ada rencana produksi. Sebelumnya saya jelaskan dulu komponennya ya. Yang pertama ada nomor, keterangan bahannya ya, apa saja. Kemudian ada jumlah nih, jumlah dari bahan-bahannya tuh berapa banyak. Kemudian ada harga dari bahan itu sendiri. Nah, ini biasanya jumlahnya itu sudah net ya, jadi masih kira-kira kan masih ada sisaannya. Kita kan nggak mungkin pakai semuanya ya. Nah, total real nih. Total real ini maksudnya adalah harga real dari jumlah yang kita sebenarnya kita pakai. Contohnya ada kayak ini nih, gula pasir. Gula pasir ini kita cuma butuh 70 gram, sedangkan netnya ada 250 gram. Kita kan gak mungkin pakai semuanya, jadi saya hargain realnya itu adalah 980 perak untuk harga 70 gram. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, untuk selanjutnya nih ada tepung terigu. Kita butuh 200 gram seharga 2000 realnya. Yang ketiga ada tepung beras dengan jumlah yang kita butuhkan 100 gram. Ini sama ya dengan harganya, yaitu 2000, sama juga realnya. Kemudian yang keempat ada putih telur yang kita butuhkan cuma putihnya. Untuk satu butir dihargai 2000, jadi kita total realnya ada 4000. Yang kelima ada vanila. Kita cuma butuh setengah sendok teh, yang kita beli netnya ini 20 gram. Ini lumayan banyak dan bisa dipakai berkali-kali. Jadi nilai real yang saya dapatkan itu adalah 600 perak untuk setengah sendok tehnya. Yang keenam ada mentega leleh. Sama nih kejadiannya, cuma butuh sedikit, yakni 50 gram. Dengan total realnya adalah 1000 rupiah. Yang ketujuh ada garam secukupnya, dengan nilai realnya ada 50 perak. Yang kedelapan dan terakhir adalah print kertas untuk kata-kata fortune-nya itu sendiri yang menjadi highlight dari kue ini, yang jumlahnya nih, mohon maaf revisi ya, bukan 10 kalimat tapi 36 kalimat. Karena dalam satu kali produksi ini nih, kita bisa mencapai kurang lebih 36 butir fortune cookie. Jadi kita bakal memprint kertas-kertas fortune-nya itu sebanyak 36 kalimat. Dalam 36 kalimat ini bisa dijadikan satu lembar, yang dimana itu dihargai 1000.
Jadi total real kita adalah Rp1.000. Jika di total semuanya, total realnya adalah Rp11.630.000. Maaf, Rp11.630.000. Oh ya benar. Jadi untuk harganya Rp27.500. Jadi kan untuk harga ini tidak semuanya kita pakai, jadi kita fokus saja ke realnya yakni Rp11.630. Selanjutnya ada anggaran biaya produksi dalam satu kali produksi. Jadi dalam satu kali produksi ini bisa diperkirakan untuk merilis 36 butir fortune cookie yang akan saya jadikan 12 kemasan. Jadi tiap kemasan isinya 3 buah butir ya. Untuk dipasarkan di warung-warung ya, yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Dengan totalnya ini Rp11.630. Kemudian kan ada biaya tak terduga yang lain ya, seperti listrik, gas, jasa, dan kemasan. Yang di total adalah Rp13.370. Yang di total semuanya adalah Rp25.000 untuk satu kali produksi. Untuk selanjutnya ada alatnya ya. Alat yang kita gunakan adalah oven yang pertama. Karena kan untuk menciptakan kue kering yang enak dan renyah kita butuh oven ya, untuk biar suhunya itu pas sesuai keinginan kita dan waktunya juga enak ya, tertarget misalnya cuma 10 menit dan lain sebagainya. Kemudian kita butuh loyang muffin. Buat apa nih loyang muffin? Nah, seperti yang kita lihat ya, bentuk fortune cookie itu kan bulat ya, kayak gini ya, loaf gitu. Jadi kita perlu tekuk nih. Nah, untuk menciptakan bentuk yang kayak gini kita perlu taruh dulu dia di loyang muffin agar mempertahankan bentuk loaf-nya itu sampai kuenya kering mengeras. Nah, untuk selanjutnya kita butuh pengaduk ya saat ini pembuatan bahannya. Kemudian ada saringan untuk menyaring terigunya agar menjadi halus. Kemudian ada kapasitas produksinya nih, sesuai target kita yang tadi dijelaskan sebelumnya. Dalam satu kali produksi kita akan menghasilkan 36 butir. Jadi menghasilkan 12 kemasan. Nah, kita sendiri menargetkan untuk bekerja selama 4 hari per minggu. Jadi dalam satu hari kita akan produksi 100 kemasan. Dalam satu bulan akan kita produksi 1.600 kemasan, dan dalam satu tahun akan kita produksi 9.200 kemasan. Nah, kemudian ada keuntungan dan laba nih yang menjadi highlight kita dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada modal nih. Sebelumnya kita sudah jabarkan ya, untuk modal kita menghabiskan 25.000 untuk satu kali produksi. Nah, untuk mencapai target 100 kemasan kita perlu 8 kali produksi. Jadi 25.000 ini kita kalikan 8 sehingga menghasilkan 200.000. Ini untuk per hari ya. Jadi biaya modal per hari ini segini, 200.000. Nah, untuk mencari untung kita kurangin saja harga dengan modal. Dengan harganya yakni 25.000, kita kalikan dengan produknya yang kita pasarin berapa yakni 100, kita kurangin oleh modal 200.000. Didapatkanlah 500.000 dikurang 200.000 menghasilkan 300.000. Ini adalah untung per hari. Kemudian ada untung per bulan nih. Karena kita cuma bekerja 4 hari selama seminggu, berarti diperkirakan dalam sebulan kita kerja 16 hari. Jadi 300.000 ini kita kali 16, yakni diperolehlah 4.800.000 untuk sebulan. Ini tentu saja belum net ya, karena kan dalam sebulan bisa saja kita bekerja selama 16, 17, 18, atau 19 hari. Nah, mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau saya berlibet dalam berkata-kata di sini. Mungkin hanya ini ya, sampai sini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen di bawah. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.